وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد أشرت لنحل من أوصافه تحيي القلوب تؤيد الأشياء، والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا، لكن حبا بالصرائر قد دعا لمدح صفوة ربنا وحدانا. وإذ امتددنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا، مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى قبلنا أجب دعوانا. أنت لنا يا ذخرانا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح الأقوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا. واسلك بنا بنهجها المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا. أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا، واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ود ومن والانا، والمحسنين ومن أجاب رداءنا ومن بالحقوق وطالبا أوصانا، والحاضرين وسعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا. ولقد رجوناك فأعطك سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا، وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا، وانظر إلينا واسقنا كأس إلهنا واشف عافي عاجلا مرضانا، واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا. يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك القدس يا رجوانا. يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا. يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا. بالمصطفى صل عليه وآله ما حرقت ريح الصبا أوصانا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر أسرار الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين يا الله يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم ادفع عنا البلاء والبلاء والوباء والبأشاء والأمراض والقرناء من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. قبول. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anak sekalian, segenap jamaah majelis taklim, majelis zikir dan salawat Nurul Hidayah, insyaallah seluruhnya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
para pencinta ilmu, ahli kebajikan, ahli ibadah, pengharap ridha Allah, insyaallah calon-calon surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah malam hari ini malam keempat dari bulan Dzulhijjah, malam kelima dari bulan Dzulhijjah. Allah telah banyak limpahkan rahmat, nikmat serta karunia sehingga kita dapat bersama-sama kembali duduk bersimpuh hadir dalam majelis yang mulia untuk melaksanakan tugas dan kewajiban kita yakni berthalabul ilmi. Semoga apa yang kita laksanakan seluruhnya Allah catat sebagai amal ibadah serta Allah berikan pahala kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya sekalian. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, mengingat COVID-19 ini masih terus berlanjut, ya, PSBB juga diperpanjang, maka Bapak pesankan kepada kalian kemana-mana bawa masker, pakai masker, ya, sama hand sanitizer, ya. Ada bawa masker nggak? Oke, ya, ya, karena ini masih kita mengikuti apa namanya himbauan pemerintah. Baik, kita akan melanjutkan kaji dan pelajaran kita dari kitab apa namanya kitabnya Maraqil Ubudiyah, halaman 30. Wa rajulun salisun 6 garis 6 dari atas. Wa rajulun salisun. Sebelumnya mari kita berdoa mohon kepada Allah semoga Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat untuk dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Allahumma salli wa sallim. Ala sayyidina Muhammadin. Ala sayyidina Muhammadin. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah lana bihi. Allahumma iftah lana bihi. Abwaab ilmika. Abwaab ilmika. Kama fatahtaha. Kama fatahtaha. Ala anbiyaika. Ala anbiyaika. Wa ulamaika. Wa ulamaika. Al-mutaqaddimina. Al-mutaqaddimin. Wal mutaakhirin. Wansur alaina. Wansur alaina. Rahmataka. Ya dzal jalali wal ikram. Sirri asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rajulun salisun, dan orang yang ketiga dalam talabul ilmi. Model orang yang ketiga dalam menuntut ilmu. Orang pertama sudah dibahas, orang kedua sudah dibahas, sekarang orang model ketiga. Istahwada, ya, dikuasai atau dipengaruhi. Ay ghalaba, yakni dikalahkan. Alaihi, padanya, asyaitonu, oleh setan. Orang yang ketiga dalam menuntut ilmu dipengaruhi oleh setan, dikuasai oleh setan. Kok bisa? Bisa. Setan itu di mana-mana ada. Ya. Dan setan itu menggodanya halus sekali. Ya. Orang bodoh digoda oleh setan, orang alim, orang
pintar juga digoda oleh semua itu diparanin sama setan sesuai dengan kelasnya masing-masing. Sesuai dengan kelasnya masing-masing. Orang bodoh setannya ya setan bodoh. Orang berilmu, orang alim setannya orang alim. Orang yang ketiga dalam menuntut ilmu dikuasai atau dipengaruhi dikalahkan oleh setan. Fattakhadha ilmahu darihatan, maka ia menjadikan ilmunya sebagai media, dari'ah, sebagai alat. Alat apa? Ay wasilatan ila takasuri, ay al-mukasarati bil mali wa tafakhuri. Ilmunya dijadikan sebagai perantara, sebagai wasilah untuk at-takasur, memperbanyak kekayaan dunia. At-takasur, memperbanyak kekayaan dunia. Ada dalam Al-Quran surat At-Takasur, bunyinya Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim summa latus'alunna yawma idzin. Kalian berlomba-lomba at-takasur, memperbanyak kekayaan dunia. Sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir, sehingga kamu datang ke kuburan, alias mati, alias maut, alias is dead. Apa? Alias mati. Sebenarnya kenapa ini? Ya. Hatta zurtumul maqabir, sehingga sampai kepada kematian. Nah, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang mencari ilmu, juga ada orang cari ilmu itu tujuannya untuk memperoleh kemegahan dunia. Orang cari ilmu tujuannya untuk memperoleh kemegahan dunia. Ini bahaya, ini bahaya. Kalau di dalam kitab Tanbihul Ghafilin diterangkan bahwa karena akhir zaman, nanti di akhir zaman itu banyak terjadi manusia dalam memperoleh ilmu, dalam memperoleh harta, ya, itu digambarkan kata Rasulullah badannya seperti domba, tapi hatinya qulubud dhi'ab, hatinya hati serigala. Badannya seperti domba, tapi hatinya serigala. Jadi serigala berbulu domba. Bahaya itu. Banyak digobel. Tangkap-tangkapin aja. Kelihatannya lembut, halus, ya, menggunakan bahasa agama. Tak tahunya tipu-tipu, ya, menipu orang lain, ya, dengan gaya bahasa agama. Ya, bikin travel umroh, tak tahunya nipu, ya. Ya. Bikin tabungan haji, nipu. Bikin lagi di belakangan ada lagi tabungan syariah, nipu. Bikin lagi tabungan untuk mendapatkan perumahan murah, nipu. Jadi mereka menggunakan bahasa agama, tetapi sesungguhnya adalah memanipulasi untuk mengambil keuntungan, sehingga
bulunya domba, badannya domba, tapi hatinya serigala. Tapi nggak semuanya serigala. Ada seri yang baik, ada. Ya. Seri Karnawati itu baik. Seri Kafka. Ada seri yang lucu, seri Mulan. Ada seri yang lucu, seri Mulan. Ada seri yang berantemnya nggak pernah kalah, nggak pernah menang. Seri-seri aja. Iya. Ada yang kaya, Pak. Ada yang kaya. Ada yang kaya, seri kaya. Seri rezeki. Ya. Seri kaya, ya, seri banyak rezeki. Nah, di akhir zaman banyak orang begitu. Pakai ubur-ubur, sorban, nangkepin jin, ngobatin orang, nipu. Nah itu akhir zaman. Maka kita tidak boleh tertipu oleh casing. Ya, jangan tertipu oleh casing. Orang ngakunya orang alim, ternyata tukang tipu. Di travel yang saya menjadi pembimbing itu bekerja sama dengan seorang kiai. Yang kiai itu punya yayasan dari TK sampai SMA Aliyah, TK, Ibtidaiyah, Sanawiyah, Aliyah. Setiap hari pakai bajunya gamis. Ya. Tapi ternyata kerjaannya tukang tipu. Banyak travel haji, travel umroh yang ditipu oleh dia. Dia mengaku agent di Saudi Arabia, kemudian banyak orang yang investasi lewat dia, nggak taunya zong, nggak taunya bodong. Nah ini boleh jadi dari awalnya berangkatnya menuntut ilmu, istahwada alaihi asy-syaitan fattakhadha ilmahu dari'atan. Jadi ilmunya itu dijadikan alat untuk memperbanyak harta, untuk at-takazur wa tafakhur, banyak harta dan kesombongan. Ilmu itu nggak boleh buat sombong, nggak boleh buat sombong-sombongan. Karena kalau ilmu buat sombong-sombongan, buat kesombongan, ilmu itu hilang. Ilmu itu hilang. Ilmu itu buat dandanin akhlak kita. Maka orang yang berilmu, yang niat dari awal mencari ilmunya itu baik, tambah ilmu, tambah santun. Ya, tambah ilmu, tambah santun. Seperti ilmunya padi, tambah tua, tambah berisi. Makin berisi, makin merunduk. Nah itu orang yang menuntut ilmunya karena Allah. Tambah ilmu, tambah berisi. Tambah tua, tambah berisi. Yang tadinya ngacung, karena berisi akhirnya merunduk. Sehingga bisa hormat kepada orang lain. Itulah tandanya orang punya ilmu. Tapi ada orang menuntut ilmu tapi niatnya untuk at-takasur wa tafakhur, untuk memperbanyak keuntungan dunia dan kesombongan. Yang begitu makin tambah ilmu makin sombong. Ya, makin tambah ilmu justru makin sombong. Jadi yang begitu karena ibarat tanaman padi itu dimakan hama. Padi itu semakin tua, tapi karena tidak ada isinya, ngacung, ya, nggak merunduk. Kenapa itu ngacung? Karena dia terserang oleh penyakit hama. Nah, orang yang berilmu yang niatnya takasur wa tafakhur berarti hatinya keserang penyakit hama. Maka
ilmunya tidak merubah dirinya menjadi orang baik. Ay al-mubahati bil jahi wa ta'azzuzi, yaitu untuk bangga diri lewat kedudukan dan kehormatan. Saya mau sekolah tinggi, perguruan tinggi, terus dapat gelar pertama S1, sekolah lagi, dapat gelar lagi S2, ya. Sekolah lagi, dapat gelar lagi S3, sekolah lagi, dapat gelar lagi S4. Ada S4, ada S10. Jadi, nah ini kalian kan baru S1 sama S2 ya? SD sama SMP. Oh, udah ada yang S3 ya? SMA. S3. S3 ya. Ele udah S3 ya? SD, SMP, SMA. Malah seneng sekolahnya di rumah. Gak usah ketemu sama guru, gak usah masuk kelas. Bila perlu setengah tahun naik kelas. Setengah tahun naik kelas. Tahu-tahu udah lulus. Ya. Sekolah main-main. Pagi-pagi, ya, suruh pakai seragam, pakai baju doang. SMP, SD, SMP, SMA. Celananya masih pakai celana kolor. Ya. Dipotong setengah badan. Kirimin ke gurunya. Ya kan, gitu kan? Haji. Agak mandi, cocok mata doang. Ntar dikirim fotonya, copot baju, tidur lagi. Allah, ini sekolah apaan kayak begini? Sedih kita. Makanya kita nuntut sama Pak Menteri Pendidikan ini supaya diperbaiki. Ya. Kalau begini terus-terusan, ini anak Indonesia jadi bodoh semua. Karena apa? Foto kirimin ke gurunya sebagai bentuk absensi, masuk kelas, selesai, dapat baju, main udah. Ngayap kemana-mana. Sekolah nggak boleh, kumpul nggak boleh, ngayap kumpul sama teman-temannya. Masya Allah, ini bahaya ini. Karena nggak ada waskat, nggak ada pengawasan melekat. Orang tua bingung. Anak 4 HP1 TK, SD, SMP, SMA semuanya sekolah pakai HP. Eder orang tua. Eder parah. Zaman membingungkan. Kalau orang kaya, ya, kasih anak HP aku. Dan orang susah beli pulsa nggak bisa. Yang di kampung-kampung, yang daerah-daerah bingung sekolah. Ya. Nah, kembali ke pelajaran kita. Ada orang mencari ilmu itu untuk at-tafakhur bil jah wa ta'azzus. Jadi untuk mendapatkan kedudukan serta kehormatan. Ai sayruratil quwwati, yaitu dengan kepemimpinan atau kekuatan. Sayruratil quwwati, saya mau sekolah biar dapat gelar sarjana, nanti saya di masyarakat dipakai, saya diangkat jadi ketua anu, jadi pimpinan anu, ya, mengandalkan gelar sarjananya. Ini bahaya. Perlu kalian ketahui, Bapak ini ijazahnya banyak. SD ada, SMP ada, sanawiyah ada, pesantren ada, terus pelatihan banyak, sampai gelar sarjana ada. Bahkan terakhir ketika mengikuti
apa itu Union Peace dari PBB, diberangkatkan lewat Ormas Islam NU di Filipina selama 10 hari, dapat gelar doktor. Jadi gelarnya doktor, honoris causa. Coba kalau tempel doktor, ngajinya ngelemprak kayak begini, ya. Ngajinya selonjoran di majelis taklim. Gelarnya doktor, kata orang bukan doktor itu, bukan doktor berpendidikan, tapi mondok di kantor. Makanya nggak pakai, udah biarin. Ya. Gelar sarjana yang saya raih lewat kuliah biarin dah ini, DRS di rumah saja. Yang penting DRS di rumah saja. Ya. Ya. Kalau SH susah hidup. Kalau SE apa? Semakin edan. Kalau SAG sarjana alam gaib. Asal goblek. Orang sekolah sampai dapat gelar sarjana, tuh ijazah bapak tuh nggak dikemana-manain, disimpan doang. Sehingga ada orang yang bertanyakan tuh katanya sarjana, sekolah di mana, kuliah di mana? Kok nggak pernah diunjuk-unjukin gelar sarjananya? Tak ngapain, nggak ada manfaatnya. Ya. Malah dulu begitu udah lulus selesai, ingin saya bakal tuh semua ijazah. Kata saudara-saudara, jangan, itu kan bukti kalau kamu udah sekolah. Oh ya udah, saya pernah karena di mana-mana nih ngajar nggak boleh ngelamar, dilamar. Dulu ngajar di Alma Pati, ya 5 tahun, 6 tahun. Mas Yayan tuh masuk ke Bapak di Alma Pati, ngajar di DM Garupala. DM. Tetangga kamu ya, Garupala. Mana ngajar di sana. Sampai belakangan dosen, ya, dosen di PDU, pendidikan dasar ulama, pengkaderan ulama. Ya. Nggak diunjuk-unjukin ijazahnya, udah biarin. Ya. Gelarnya apa? Gelarnya di rumah saja. Padahal ada tempelannya doktor. Kalau dokter kan bangga ya. Nggak manfaat itu. Simpen aja. Kenapa? Karena berangkat dari awal kita niat ngaji, niat belajar itu bukan untuk kemegahan dunia. Jadi kita dalam hidup ini jabatan jangan dicari, popularitas jangan dicari. Tapi kalau memang orang itu mengharapkan kita menduduki satu jabatan, kalau kita bisa amanah dan itu maslahat, maka ambil. Saya dengar anak NH ada yang mau dipromosikan jadi ketua Qatar gitu. Kalau memang itu maslahat dan manfaat, ambil. Ada yang konsultasi diangkat ketua Ansor, ambil, itu masalah. Yang penting tidak ambisi. Nanti mungkin ada yang diangkat jadi pimpinan apa, ketua apa, ambil. Kita berpikirnya yang gampang. Kalau saya yang pegang itu menjadi maslahat, menjadi kebaikan, dan saya bisa amanah, saya akan kerjakan. Itu prinsipnya begitu. Tapi kalau saya diangkat ini menjadi tidak maslahat, buat apa? Nambahin pusing aja. Itu aja begitu. Nah, mengukur maslahat dan manfaat itu
kembali kepada kita. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya perbuatan itu tergantung kepada niat. Sehingga kita tidak terjebak kepada popularitas dunia, tidak terobsesi kepada keinginan-keinginan dunia. Kalau kita punya rezeki, nyalek boleh nggak? Nyalek calon legislatif, calon DPR, boleh nggak? Boleh, tapi kembali kepada niat. Ya Allah, saya ingin nyalon anggota DPR supaya jadi. Kalau saya jadi, saya ingin berjuang dari gedung DPR MPR untuk kemaslahatan umum. Boleh. Kalau kita umat Islam melempem semua, nanti yang nyalek itu orang-orang di luar orang Islam, nanti yang duduk di DPR mayoritas orang non-Muslim. Akhirnya muncul RUU HIP, ya. RUU HIP. Apa itu Pak Bima? RUU HIP? Rancangan undang-undang? Haluan ideologi Pancasila. Pancasila mau dikorek-korek lagi, mau digoyang-goyang lagi, nggak bisa. Ya. Pancasila itu harga mati, NKRI harga mati. Karena Pancasila itu hasil riyadhah para ulama, hasil pemikiran para ulama yang khalisan mukhlasan, yang ikhlas, yang semata-mata ingin agar Indonesia ini menjadi negara yang bisa berdaulat, negara yang bersatu, negara yang dicita-citakan oleh para pendirinya, negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dalam bahasa Jawanya, negara yang gemah ripah loh Cinawi toto titi tentrem kerto raharjo opo. Negeri yang subur makmur, negeri yang penuh dengan kedamaian, negeri yang dimana di situ multi etnis, multi agama, tapi bisa akur jadi satu. Ini adanya hanya di Indonesia, adanya hanya di Indonesia. Di luar Indonesia pada perang saudara, Mesir perang saudara, Irak perang saudara, Syria, Suriah perang saudara. Maka Indonesia diikat oleh kesatuan dan persatuan lewat Pancasila, ya. Bhinneka Tunggal Ika, kuat, semuanya ada di situ. Karena apa? Membangun negara itu adalah membentuk kesepakatan bersama, sebagaimana yang dibentuk oleh Rasulullah SAW ketika beliau membangun negara adanya di kota Madinah. Jadi nggak bisa dikutak-atik lagi, nggak bisa. Justru sekarang ini banyak orang-orang dari luar negeri ingin belajar kepada Indonesia. Negaranya kepulauan, terdiri dari beribu-ribu pulau, suku bangsanya banyak, bahasanya berbeda-beda, agamanya beda-beda, kok bisa bersatu? Ini orang-orang luar negeri itu heran sama Indonesia. Masa kita yang punya negara malah memecah belah, sementara orang lain, negara lain sedang melirik Indonesia, ingin belajar dari Indonesia. Makanya nanti pada ikut MKNU, ya, nanti Pak Bima kalau sudah ada informasi madrasah kaderisasi Nahdlatul Ulama, supaya tahu tentang perjuangan orang-orang zaman dulu, sehingga kita tidak tersesat dalam menentukan arah ke depan Indonesia. Ai sayruratil quwwati bi kasratil asba'i
bi fathil hamzati wa jam'u taba'un kasababin wa asbabin, yaitu dengan memperbanyak pengikut. Ini orang yang cari ilmunya untuk kekayaan dunia, kesenangan dunia, itu at-tafakhur bil jah wa ta'azzus, yaitu kemegahan, kedudukan, jabatan, penghormatan dengan cara memperbanyak pengikut. Wa yadkhulu bi ilmihi kulla madkhalin, dan dia masuk dengan ilmunya ke setiap tempat. Jadi pokoknya yang penting saya harus ada di mana-mana. Ya, di apa itu namanya, organisasi anu ada, di organisasi anu ada, di organisasi anu ada, gitu. Bahkan ingin menduduki jabatan semua. Itu namanya serakah. Di NU ada, di Muhammadiyah ada. Kan jadi aneh. Yang pengurus NU juga pengurus Muhammadiyah, nggak bisa. Harus pilih salah satu. Iya. Dan bingung, tukar-tukar. Gila di Muhammadiyah pakai kunut, coba yang bikin. Iya. Gila di NU nggak pakai kunut, coba yang bikin. Iya. Organisasi apa aja, pinginnya dia ada di situ. Kasratil atba' wa yadkhulu bi ainihi kullu madkhalin, yang masuk di semua lini dia masuki, ay yumakkiru bi ilmihi makran katsiran, supaya dia mampu memperdaya, membuat tipu daya yang banyak di mana-mana. Jadi ini ada dia, di ini ada dia, di ini ada dia, supaya orang itu tunduk dan takluk kepada diri. Itulah kalau berangkat menuntut ilmunya tidak karena Allah. Disisipi dalam niatnya itu oleh lakunya setan, sehingga tujuannya bukan untuk keselamatan dunia dan akhirat, tapi hanya untuk kekayaan dunia. Qala, Allah berfirman, wala tattakhidhu aymanakum dakhalan bainakum, wala tattakhidhu, dan janganlah kamu jadikan aymanakum, sumpah-sumpah kalian, dakhalan, sebagai alat, bainakum, untuk menipu di antara kalian. Sumpahnya sebagai alat untuk menipu. Demi Allah, saya begini, saya begini, saya begini. Mataunya nipu. Nanti di ormas lain begitu juga. Nggak taunya ingin dapat hasil yang banyak. Jadi jalan aja, jalan aja. Bapak masuk di ormas NU sampai terakhir di NU cabang Jakarta Barat, itu jadi Khatib Suriah. Priorisasinya sudah selesai, ya sudah, karena memang tidak ada ambisi, sudah selesai priorisasinya, sudah selesai. Sekarang kawan-kawan sedang mengharapkan saya masuk di PW, pengurus wilayah, karena sebentar lagi ada konferensi PWNU DKI, mau diajak oleh kawan-kawan di sana. Ya bismillah, kalau memang maslahat, ayo. Kalau mafsadat, jangan. Kalau itu menjadi kebaikan, jalani. Kalau itu tidak jadi kebaikan, malah merusak, tinggal. Bapak didaulat menjadi ketua MUI kecamatan 2 periode, bahkan hitungannya 2,5 periode. Karena periode pertama PAW, karena ketuanya meninggal. Periode kedua terpilih, periode ketiga terpilih. Yang lalu masih diharapkan, kata saya, harus regenerasi, harus berganti orang lain. Kalau kita bercokol terus di situ, maka tidak akan ada penggantinya yang lain. Tapi ketika saya sudah cukup 2 periode,
silahkan berganti orang, bermunculan generasi baru, pemikir-pemikir muda masuk dalam kepengurusan MUI tingkat kecamatan. Kita masuk di MUI tingkat kota. Jadi anu, kita jalanin aja. Akhirnya direkrut masuk di FKUB, Forum Kerumunan Umat Beragama. Jalanin aja. 2 periode sudah selesai, ya sudah, biarin berganti orang lain. Kita di FKUB dapat honor itu keluar per semester, kadang 2 semester, 4 semester nggak kita ambil, kita kumpulin. Begitu sudah banyak, ayo mau jalan-jalan kemana ini? Oh, ke Eropa, berangkat ke Eropa, Jerman, Turki, Itali. Oh, Masya Allah, itu duit sendiri, honor yang tidak diambil. 4 semester, 2 tahun nggak diambil, 2 jalan. Kumpulin lagi, berangkat kemana nih? Oh, ke Korea bukan Korea. Kalau Korea dekat, Korea, berangkat ke Korea. Oh, Masya Allah, tinggi luar biasa. Berangkat lagi kemana? Hainan, Cina. Jadi ya jalanin aja. Dan itu tidak merugikan orang lain. Karena apa? Niat kita duduk di situ itu untuk membangun kemaslahatan, bukan niatan untuk memperkaya diri sendiri atau niatan untuk mengejar jabatan. Kalau yang masih dikasih amanah, jalan selama itu maslahat dan manfaat, menjadi baik dan manfaat dalam kebaikan. Oh, sudah cukup ini, harus berganti generasi yang lain. Tinggalkan, biarlah nanti bermunculan generasi-generasi yang lain. Tapi kalau orang itu niatannya dia untuk mencari ketenaran dunia, maka yadkhulu bi ilmihi kulla madkhalin, dia masuk di semua lini lewat ilmunya, lewat kedudukannya, masuk semua. Maka Allah mengingatkan, wala tattakhidhu aymanakum dakhalan bainakum, janganlah kalian mengambil sumpah-sumpahmu untuk menipu orang lain. Ya, misalnya orang di partai, masuk partai ini, katanya niatnya begini, nggak taunya ngambil keuntungan di situ. Begitu di situ sudah tidak dipercaya, pindah lagi lewat partai yang lain. Atau misalnya di organisasi ini niatnya katanya berjuang, nggak taunya begitu gerbongnya nggak sampai tujuan, pindah ke gerbong yang lain. Itu namanya ya kubu loncat. Niatannya hanya untuk mencari keuntungan Jadi kita ngaji nih ya. Karena apa? Kalian akan hidup di zaman yang akan datang. Kalau Bapak ini hidup di zaman ini, nanti generasinya akan diteruskan oleh kalian, generasi ke depan. Sehingga kalian harus mempersiapkan diri, niatkan apapun yang nanti diembankan amanah itu, niatkan semata-mata mengharap ridho Allah. Niatkan untuk membangun kemaslahatan dan kemanfaatan. Ai makran wa khadi'atan, yakni tipu daya dan musyrik. Raja'a ayyaqdiya ayyabluga wa yanala minad dunya wa tarahu ay hajatuhu, dengan harapan agar dia dapat memenuhi, yakni dapat sampai meraih pada tujuan, yaitu tujuan dari keuntungan duniawi akan kebutuhan, yakni untuk menutupi hajat kebutuhan hidupnya. Jadi jangan sampai ya beralasan doang, ingin jadi ini, ingin jadi ini, begitu tidak jadi ternyata mengejar keuntungan dunia. Wa huwa ay ar-rajul salisu, dan dia yaitu orang yang ketiga, ma'adalika, disertai dengan hal yang demikian itu. Masih ada nggak? Habis. Kumaha. Ayo, jangan terjadi lagi begini nih.
Ai ja'alal ilmi, yaitu menjadikan ilmunya wasilatan ila tilkal adradi, menjadi tujuan, yudmiru bi nafsihi, dengan menyembunyikan dalam dirinya, ai qalbihi, yakni di hatinya, annahu indallahi bi makanatin, bahwa dirinya di sisi Allah memiliki satu kedudukan, bitai al-marqubati kama qala Syekhuna Yusuf As-Samlawi, ay azimatin wartifa'in, yakni keagungan dan keluhuran, wa huwa masdaru makan bidomil kaf kada bil misbah, itu namanya masdar makan. Wa dzakara jauhari fi masdar kafi annal mukanata annal makanata bimanal manzilata wa huwa min makan wa man kana min man kana wa fi fasl mimi bi makna al-istiqamah wa huwa min mukanin. Itu dari segi bahasanya. Jadi dengan maksud adalah untuk keagungan dan keluhuran. Di pandangan orang dia niatnya adalah karena Allah, tapi dalam hatinya niatnya untuk kemuliaan, kemegahan, kekuasaan. Nah, orang lain mungkin tidak tahu. Orang bisa tertipu, tapi Allah tertipu nggak? Nggak akan tertipu. Allah tidak akan tertipu. Lintisamihi, karena simbol dirinya, lintikhali simatan, yakni menjadikan dirinya sebagai simbol, ay alamatan li nafsihi, yaitu alamat bagi dirinya, bisimatil ulama'i, dengan simbol ulama, ay bi alamatihim, yaitu dengan tanda-tanda para ulama, wa tarassumihi, dan membentuk dirinya atau memanifestasikan dirinya, ay tasawwurihi, yakni menggambarkan dirinya, birusumihim, dengan sifat-sifatnya para ulama, ay bisuratihim, yaitu dengan surahnya para ulama, bizzihi, yakni dengan gambaran diri sebagai ulama dalam penampilannya, dibaca kasrah, zatnya ay al-libasi wal hayati, yaitu pakaiannya pakaian ulama, wal mantiqi, omongannya omongan ulama, al-kalami, tutur kata bahasanya bahasa ulama, wa huwa masdarun mimiyun ma'atakalubihi, disertai dengan takalubnya. Takalub dari kata kalbun, ya, dari kata anjing. Anjing itu rakus, maka dimaknakan disertai dengan kerakusan diri, ay tawasubihi, yakni ketangkasan diri, wa musara'atihi, dan kesigapan dirinya, ala dunya, atas dunia, zahiran wa batinan. Jadi pakaiannya pakaian ulama, gayanya gaya ulama, fatwanya fatwa ulama, tapi ternyata di dalamnya adalah niatan-niatan untuk memperkaya diri, niatan-niatan untuk kebanggaan diri. Masya Allah. Ada yang model begini ada. Saya pernah diceritain orang, Ustadz ini cukup tenang, biasa diundang ke daerah-daerah, tapi nggak perlu saya sampaikan siapa Ustadznya, karena orang ini yang biasa nganter. Ketika diundang di satu daerah di luar Jakarta, di luar Pulau Jawa, itu nginep di hotel. Yang nganter apa istilahnya, manajernya apa ya, yang biasa nganter di hotel itu juga, tapi kamar yang berbeda. Acara itu besok jam 7. Kata yang nganter, Pak Kiai, ini udah jam 12, besok acara jam 7, berarti jam setengah 7 udah dijemput. Oh iya, udah Pak Kiai tidur. Nah, dikontrol oleh si supirnya ini yang mengantar ini, kok jam 12, jam 1, jam 2 belum tidur. Dilihat HP-nya itu belum tidur. Ada apa ini orang ini?
Begitu jam 6 dia sudah rapi nih, yang nganterin. Pak Kiainya belum bangun. Setengah 7 udah dijemput, masih tidur, diketok. Begitu dibuka, memang belum bangun. Akhirnya cuci muka, kocok-kocok, berangkat, pakai sorban, pakai belubel, berangkat sama sholat subuh. Nah, di keranjang sampahnya ada alat kontrasepsi. Oh, berarti semalam nih manggil perempuan ini. Na'udzubillahi min ini ya benar dan tidaknya yang cerita itu orang yang ngantar yang berusaha itu dia. Ada yang model begitu. Jadi dia bisa ceramah, dia bicara agama, tapi dia nggak jalanin agama. Na'udzubillahi min. Nah, kita kalau sudah sampai pada hal-hal yang seperti itu, apa artinya ketika melakukan pekerjaan baik untuk orang lain sementara dirinya tidak melakukan hal yang baik. Fahada ay ar-rajulu salisu, maka yang ini jadi orang yang ketiga, orang yang model ketiga, minal halikina wa minal hamqa. Orang ini tergolong orang yang binasa dan termasuk orang yang dungu hamqa. Ya. Kenapa? Karena ilmu yang dia himpun, yang dia kumpulkan ternyata tidak ada niatan untuk kemaslahatan umum, tidak ada niatan untuk mensyiarkan ajaran agama, kecuali hanya untuk mengambil keuntungan dan kekayaan diri pribadi. Wallahu a'lam. Kalau kata itu, besok lagi fotokopinya yang banyak supaya imannya komplit ya. Baik, anak-anak sekalian, mudah-mudahan apa yang kita bahas, apa yang kita pelajari, Allah jadikan ilmu yang bermanfaat serta dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya